Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana saya instalasi Flutter ya dari nol ya, pokoknya sampai Flutternya siap digunakan. Jadi teman-teman perlu tiga aplikasi ya yang harus diinstal di laptop. Yang pertama ada Android Studio, yang kedua ada Flutter SDK, dan ketiga adalah VS Code-nya ya atau Virtual Studio Code. Kita bikin urutannya seperti ini aja ya, Android Studio, VS Code sama Flutter. Langsung aja ya, kita langsung install untuk Android Studio-nya. Jadi kita buka browser, lalu masuk ke Google. Lalu jangan lupa dikoneksikan internetnya ya. Nah, silakan ketikkan aja Android Studio di Google, nanti otomatis dia akan menampilkan hasilnya. Ini adalah web resmi dari Android Studio ya, di sini ya, android.com ini atau developer.android.com. Silakan teman-teman klik aja. Kita download terlebih dahulu untuk Android Studio-nya. Nah, di sini udah muncul. Kita pakai yang terbaru aja untuk Android Studio-nya yang ini ya, yang Flamingo. Diklik, lalu kita scroll ke bawah, kita checklist I have read and agree, bla 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 bla. Lalu klik download Android Studio. Nah, tunggu sampai selesai ya untuk downloadnya. Ini kurang lebih hampir 1 GB untuk Android Studio-nya. Kita next ke aplikasi berikutnya yaitu VS Code. Silakan teman-teman ketik aja VS Code di Google. Lalu muncul ya Visual Studio-nya yang di sini, yang kode titik visualstudio.com. Lalu klik. Tunggu ya sampai prosesnya selesai. Nah, ini udah muncul ya untuk tampilan atau halaman resminya dari si Visual Studio Code. Silakan teman-teman klik download aja di sini karena kebetulan OS saya juga Windows, langsung diklik aja yang di sini. Download for Windows. Oke. Nah, nanti otomatis dia akan download ya. VS Code User Setup. Di sini kurang lebih sekitar 88 mega ya atau MB. Kita klik lagi untuk yang ketiga yaitu Flutter SDK. Ketikkan aja ya di Google langsung Flutter SDK, lalu kita klik aja di sini ya. Yang bagian flutter.dev ini kita klik. Nah, kita pilih OS kita ya. Kalau dalam hal ini saya menggunakan Windows, jadi saya klik aja yang ini ya. Windows. Lalu pilih yang ini, Flutter Windows 3.10.4 stable ya. Lalu diklik. Nah, nanti dia akan download juga kurang lebih 1 GB sama ya. Jadi ditunggu sampai proses downloadnya selesai baru nanti kita install ya. Satu-satu dimulai dari Android Studio, lalu ke VS Code, lalu terakhir adalah Flutter SDK-nya. Jadi pastikan koneksi teman-teman ya lumayan cepet ya. Jadi supaya nanti ketika proses instalasinya ataupun proses downloadnya juga selesai cepat gitu. Oke, kita pause dulu ya. Nanti kita lanjut setelah filenya berhasil di-download. Oke, di sini untuk aplikasinya sudah terdownload semua. Kita satu-satu ya untuk instalasinya. Yang pertama dari Android Studio-nya dulu ya. Kita double klik aja. Ya, kita tunggu sampai muncul untuk instalasinya ya. Nah, diharapkan juga untuk spek laptop apa ya? Kalau untuk standar Android Studio sih ya paling enggak menyesuaikan aja ya. Karena kalau untuk apa spek laptop saya juga di RAM 16, jadi untuk yang RAM-nya di bawah 16 mungkin agak sedikit melambat ya untuk prosesnya kalau untuk membuka aplikasi Android Studio ataupun membuka apa atau saat proses instalasinya gitu. Oke, setelah muncul untuk Android Studio Setup-nya, tinggal diklik next ya. Kita klik next lagi, kita klik next terus ya sampai ada tombol install. Nah, di sini kita tunggu ya sampai benar-benar selesai untuk proses instalasi dari Android Studio-nya. Oke, ditunggu sampai komplit ya untuk instalasi Android Studio-nya.
Oke, ini udah selesai ya, udah completed. Terus kita klik next. Nah, kita start aja Android Studio-nya ya. Oke, kita downsend aja. Nah, ini untuk Android Studio-nya sudah terinstall. Nah, teman-teman, kalau sudah terinstall Android Studio-nya, kita close aja dulu ya. Lalu berikutnya adalah kita harus install VS Code. Nah, di sini sudah ada ya VS Code user setup-nya. Kita klik untuk memulai proses instalasi. Kita klik next ya, lalu kita klik next juga, lalu install. Oke, ditunggu sampai selesai ya untuk proses instalasi Visual Studio Code-nya. Oke, kalau sudah diklik finish, nanti otomatis untuk aplikasi Visual Studio Code-nya dia akan muncul di sini. Nah, ini ya. Ini kita sudah berhasil install aplikasi Visual Studio Code-nya. Kita close lagi aja. Kita langsung fokus ke instalasi Flutter SDK-nya ya. Nah, Flutter SDK-nya ini kita install dengan cara apa? Dengan cara kita harus menambahkan atau membuat folder baru di dalam partisi C ya. Nah, berarti di sini kita tambahkan folder src ya. Jadi teman-teman masuk ke Windows Explorer, terus ke C di sini, klik kanan, lalu new folder, kasih nama src ya, lalu enter lagi. Nah, di sini teman-teman juga bikin folder baru lagi namanya Flutter. Nah, seperti ini. Nanti dari Flutter SDK-nya itu kita pindahkan ke sini. Kita cek lagi ya untuk lokasi dari folder ataupun filenya. Kita cut ya, kita cut dulu. Kita pindahkan ke tadi ya, C, src, Flutter. Nah, di sini kita paste. Kalau sudah, karena ini filenya bentuknya zip, jadi silakan teman-teman ekstrak terlebih dahulu. Pastikan sudah terinstall untuk aplikasi WinRAR ya. Nanti tinggal diekstrak di sini. Ekstrak here. Nah, nanti dia akan muncul untuk Flutter SDK-nya, ya, hasil ekstrakan. Jadi semua yang kita install tadi ya dari ketiga aplikasi ini adalah versi yang paling baru gitu ya. Jadi nanti sesuaikan aja dengan laptop kalian. Kalau misalkan laptopnya pakai laptop yang apa ya, ataupun RAM-nya masih kecil, itu boleh pakai versi yang sebelumnya gitu ya, biar nggak terlalu berat. Nah, ini udah selesai. Nah, kita buka ya hasil ekstraknya di sini Flutter. Nah, ini kita copy aja ya, kita copy, lalu kita cut, kita pastekan di folder atasnya di sini, ya. Nanti dua folder ini akan kita hapus. Kita paste dulu. Oke, sudah dipindah ya. Jadi ini folder Flutter sama file apa master Flutter SDK-nya kita hapus aja, karena kan udah nggak kepake ya. Kita delete. Oke. Jadi nanti kita akan panggil uh, apa untuk mengarahkan path-nya, nanti kita akan arahkan ke sini folder src Flutter, lalu di dalam folder bin ini. Nah, selanjutnya adalah kita setting bagian environment variable. Oke, nah di sini ya. Kalian masuk aja ke sini ke Windows caranya ya. Lalu ketikkan aja environment variable. Nah, ini edit the system environment variable. Klik. Lalu pilih tombol ini environment variable. Lalu di bagian sistem ini kalian cek coba di bagian variable path. Nah, di sini kita edit. Ini kan masih belum ada ya, kita tambahkan. Caranya adalah teman-teman masuk ke Windows Explorer ya, Windows Explorer ini. Arahkan ke dalam folder bin ya yang ada di folder Flutter-nya tadi atau Flutter SDK-nya. Berarti di sini kalian copy ya, lalu masukkan ke dalam apa namanya? Masukkan ke dalam edit environment tadi. Nih, kita masuk ke path ya. Path terus edit, lalu tambahkan sebelah sini paste. Oke, tinggal di oke ya. Lalu oke. Lalu kita klik oke. Nah, udah selesai. Berarti ketiga aplikasi ini sudah kita install semuanya. Oke ya.
Android Studio, VS Code, sama Flutter SDK. Selanjutnya kita coba buka menggunakan VS Code. Nah, nanti kita akan bikin aplikasi Flutter-nya itu menggunakan editor VS Code ini. Jadi silakan teman-teman buka aja di start gitu ya, VS Code atau Visual Studio Code, diklik. Oke, nah kita pastikan harus sudah ada extensionnya ya. Di sini extensionnya nih ada Dart dan Flutter, ini biasanya sih otomatis install nih. Nah tuh, karena sudah terdeteksi untuk Flutter SDK-nya, biasanya dia langsung installing ya. Ditunggu ya sampai benar-benar selesai instalasinya. Silakan ya pastikan kembali untuk extension Dart dan Flutter-nya itu sudah terinstall betul di Visual Studio Code-nya. Kalau sudah, teman-teman langsung masuk aja ke bagian Explore sini, lalu tekan tombol F1. Nah, di sini teman-teman ada pemilihan ya, Flutter New Project. Kita akan coba bikin project Flutter terlebih dahulu. Nah, lalu kita klik aja untuk yang application ini ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman bikin folder baru lagi ya. Kita akan coba kasih nama Flutter Latihan 2 gitu ya, karena sebelumnya saya sudah pernah bikin project Flutter dengan latihan 1. Sekarang teman-teman boleh pakai folder bebas ya namanya ya. Kalau di sini saya menggunakan nama folder Flutter underscore latihan 2. Nah, kalau udah select ke folder, lalu kalian enter ya. Nah, nanti dia akan meng-create otomatis untuk project Flutter-nya ya, karena tadi untuk environment variable-nya di path-nya kita sudah sesuaikan untuk lokasi foldernya. Nah, kita tunggu sampai betul benar-benar berhasil ya untuk pembuatan project Flutter-nya. Kita tunggu ya. Memang agak sedikit lama, jadi teman-teman harus ekstra sabar untuk menunggu project Flutter-nya itu benar-benar berhasil dibuat. Oke, nah ini untuk Flutter-nya sudah berhasil dibuat ya. Kita coba ya langsung aja ke bagian terminal di sini. Nah, terminal ini kita cek dulu nih. Kita cek dulu apakah Flutter ini kebutuhannya sudah sesuai semua dengan menggunakan perintah Flutter Ductor. Artinya kita cek terlebih dahulu komponen-komponennya apakah sudah sesuai, apakah sudah checklist semuanya atau masih ada yang error gitu. Kita coba menggunakan perintah Flutter Ductor ya di bagian terminal ini. Lalu enter. Kita cek dulu ya, kita cek dulu apakah ada yang kurang ataupun ada yang error. Nanti kita akan sama-sama memecahkan masalahnya ya kalau misalkan masih ada yang error. Nah ini contohnya ya. Di dalam Visual Studio not installed di sini. Visual Studio not installed. This is necessary for Windows development. Download at. Nah, ini teman-teman harus download terlebih dahulu ya untuk Visual Studio .microsoft.com/download. Artinya teman-teman harus install nih desktop development with C++-nya. Oke, kita ikuti ya. Kita download terlebih dahulu nih. Caranya tinggal kalian klik shift lalu biar kalian langsung masuk ke linknya, tinggal kontrol lalu klik ya. Nah, di sini teman-teman masuk ke tampilan website dari visualstudio.microsoft.com, lalu teman-teman klik free download. Oke, nanti tunggu sampai Visual Studio Setup-nya berhasil terdownload. Nah, kalau sudah tinggal diklik aja supaya nanti kita masuk ke proses instalasi ya. Nah, untuk proses instalasinya ini pun diklik continue dulu. Nanti teman-teman harus milih yang bagian ini ya, di bagian errornya tadi kan di install the desktop development with C++-nya. Yang lain sudah oke. Jadi teman-teman tinggal download Visual Studio-nya ini. Jadi supaya checklist ya. Karena apa? Karena kalau misalnya ada yang nggak checklist itu nanti kalau ada error ke depannya pasti akan terlihat gitu ya errornya. Tapi kalau misalkan udah checklist semuanya, otomatis nanti kita tinggal fokus ke penulisan codingnya aja. Oke, kita tunggu ya sampai benar-benar muncul untuk Visual Studio installernya. Nanti tinggal kita pilih. Nah, di sini untuk
tampilan Visual Studio Community 2022 untuk yang instalasi, kita nggak perlu install yang sudah terchecklist ini ya. Ini kita hilangkan, ini kita juga hilangkan, ini juga kita hilangkan. Yang kita checklist itu adalah ini, desktop development with C++, sama sesuai atau sesuai dengan tampilan error tadi ya nih. Please install the desktop development with C++. Yang ini ya. Nah, nih. Jadi kita cukup checklist yang ini aja. Kalau sudah tinggal di install. Oke, tinggal tunggu ya sampai proses instalasinya selesai. Oke, ditunggu ya, kurang lebih 2,39 GB. Jadi diharapkan koneksinya juga yang cepat biar nggak terlalu lama menunggunya gitu ya. Ini saya pause dulu, nanti kita kembali lagi setelah instalasinya selesai gitu ya. Oke, sebentar lagi untuk instalasinya selesai. Kita tunggu ya. Udah 99%. Oke, nanti ini kan terchecklist ya. Jadi otomatis ketika ini sudah selesai langsung dia memulai start after installation. Jadi kalau misalnya udah selesai untuk Visual Studio-nya dia langsung jalan ya. Oke, cleaning up. Oke, nah ini muncul nih aplikasi Microsoft Visual Studio-nya. Tapi kita nggak akan fokus ke aplikasi ini ya. Kita close aja. Yang penting intinya kita udah install Visual Studio Community 2022-nya ya. Untuk yang tadi ya, yang desktop development with C++. Nah, kita coba lagi ya. Kita gunakan perintah flutter ductor. Oke, lalu kita jalankan. Kita cek lagi apakah Visual Studio-nya itu masih X ya atau sudah terchecklist. Nah, kita coba lihat. Oke, jadi udah nggak ada no issues phone lagi ya, jadi udah terchecklist semuanya. Nah, ini adalah cara instalasi Flutter ya. Di sini teman-teman sudah berhasil menginstal Flutter-nya. Tinggal nanti bikin projectnya ya, mau dibikin seperti apa silahkan. Nanti teman-teman juga bisa langsung jalankan ya untuk project ini. Kalau misalkan kalian klik di sini run ya, atau start atau run without debugging. Nah, nanti otomatis dia akan nge-launching untuk aplikasinya ya. Nanti kita lihat dulu apakah ada error atau enggak. Kalau misalkan ada error, kita akan coba atasi ya bareng-bareng di sini. Ini masih building Windows application. Oke. Nah, di sini kita lihat ya. Untuk exception-nya unable to generate build file. Nah, di sini ternyata ada error. Kita cek dulu di bagian sini ya. Untuk device-nya itu kita sudah ada atau belum. Nah, ternyata belum ada ya. Jadi belum ada Android emulatornya. Jadi ketika Project Flutter itu dijalankan, otomatis Android emulatornya dia akan terbuka ya ataupun open. Nah, di sini belum ada ya karena baru Windows, Chrome sama Edge doang. Nah, kita create Android emulatornya di sini. Kita cek dulu. Kalau misalkan ada error lagi, kita perlu membuka Android Studio ya. Kita akan cek bareng-bareng apakah ada error atau tidak di Android Studio-nya. Oke, kita lihat dulu launching Flutter emulator. Nah, ternyata sudah berhasil ya terbuka untuk Flutter emulatornya. Kita cek dulu sampai benar-benar selesai ya. Nah, ini adalah Android emulator dari project Flutter yang sudah kita buat tadi ya caranya. Oke, kita tunggu ya sampai Androidnya ataupun emulatornya ini sudah benar-benar terbuka. Ini belum selesai ya untuk prosesnya. Kita tunggu sampai benar-benar selesai. Oke, sebentar. Oke ya, di sini sudah sudah berjalan untuk emulatornya. Nah, ini bisa kalian operasikan menggunakan mouse ya. Nah, ini bisa teman-teman run aja di sini di bagian sini ya. Run without debugging untuk aplikasinya kita cek dulu ya.
Untuk default dari project Flutter itu nanti tampilannya kurang lebih seperti ini nih. Nanti kita lihat di emulatornya ya. Ini masih running Gradle-nya dulu. Ditunggu ya sampai benar-benar selesai. Nanti akan muncul hasil dari apa? Hasil dari running programnya atau project Flutter-nya. Oke, ditunggu ya. Lumayan agak lama kalau ini. Jadi kalau untuk Flutter itu memang butuh koneksi juga ya. Jadi teman-teman pastikan ketika mau bikin Flutter ataupun project Flutter-nya harus terconnect dengan internet. Oke. Jadi cepat atau tidaknya prosesnya itu tergantung dari laptop dan koneksi kalian ya. Kalau misalkan laptopnya udah bagus tapi koneksinya kurang, ya berarti nanti tetap agak lama nih untuk prosesnya. Tapi kalau misalkan koneksinya bagus, terus laptop juga speknya mumpuni, ya otomatis nanti prosesnya juga akan cepat gitu. Tinggal menunggu ya, nanti ini masih, nah ini installing app debug.apk-nya. Oke, ternyata ada error di sini. Kita akan coba atasi ya. Untuk errornya nih, error waiting for a debug connection. The log reader stop unexpectedly. Error launching application on Android S3 build for X86. Oke, ini hasil dari running programnya ya. Karena tadi ada sedikit error. Jadi teman-teman untuk errornya itu silakan buka Android Studio ya. Teman-teman buka Android Studio, lalu ke bagian sini kanan atas, lalu Virtual Device Manager, lalu emulatornya ini teman-teman close terlebih dahulu ya, atau di apa? Teman-teman di close dulu emulatornya. Setelah itu di sini di tanda titik 3 ini kalian pilih cold boot no ya. Jadi tunggu sampai proses emulatornya, ibaratnya tuh kita nge-restart emulatornya gitu ya. Jadi setelah itu baru dijalankan lagi, maka berhasil seperti tadi ya hasilnya kayak gini. Ya, itu ya untuk instalasi Flutter. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.